Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku dapat Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku baru di hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi ucap, bila hati terasa berat, pasporku mengerti bebanku, tanya Yesus, apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku baru di hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku baru di hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan
pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Saat datang di altarnya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu bekerja, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sujud menyembah, kami hampiri Engkau Tuhan. Lawatan-Mu bekerja, pemulihan-Mu bekerja, kesembuhan bekerja, mujizat-Mu dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sedang bekerja di tengah kami pagi hari ini. Lawatan-Mu terjadi di saat kami datang menyembah Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, tetap di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiap-Mu bagiku, selamanya Kau sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiap-Mu bagiku, selamanya Kau sembah. Aku jadi sekali lagi, tiada yang seperti tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang
akan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiap-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah, akan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiap-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiap-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu, Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu, sebab kami telah siap firman-Mu menyembuhkan, memberkati setiap kami. Pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ya, salam. Salam. Salam jemaat Tuhan. Kasih kekasih ke Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan sekalipun dalam keadaan secara online atau secara Zoom, sehingga sangat terbatas sekali, tapi tidak membatasi kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Maupun jemaat yang di rumah yang akan mendengar, yang mengikuti ibadah ini, maupun yang mendengarkan khotbah ini, ataupun dimanapun saudara berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman Allah. Tema firman Tuhan buat kita minggu ini, 1 bulan ini adalah kasih karunia. Namun tema mingguannya yaitu mengubah dan menjadi berkat. Artinya kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita untuk merubah hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat dan memberkati dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Kita akan menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan harapkan. Nah, saya akan ambilkan buat kita yaitu 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 17. 1 Timotius pasal yang pertama, ya, 1 Timotius yang pertama ayat 12 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara boleh mengikuti. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat
14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimana Rasul Paulus menyatakan lewat tulisan ini, lewat pernyataan dia, bagaimana Allah, kasih Allah itu menyelamatkan Paulus sehingga menjadi hak Tuhan, memberikan kesempatan buat Paulus untuk menjadi berkat dan memberkati, untuk menjadi Tuhan. Nah, bagaimana agar kasih karunia yang kita telah terima masing-masing sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kondisi situasi yang bagaimanapun, kita bisa menjadi berkat, merubah hidup kita, merubah karakter kita, merubah cara hidup kita, dan kita menjadi berkat buat orang lain. Di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah ladang Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sedang seperti sekarang ini, yang sangat mencengkram hidup manusia. Nah, kita melihat bagaimana kita bisa menjadi kasih karunia itu mengubah hidup kita dan menjadikan kita menjadi berkat. Rasul Paulus, sebelum dia menjadi rasul, dia seorang Saulus, dipakai oleh para ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Saduki untuk menjadi alat di tangan mereka untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, untuk membunuh dan merusak jemaat Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan, memenjarakan anak-anak Tuhan. Tetapi bagaimana kasih karunia Allah menyelamatkan Rasul Paulus, orang yang paling jahat, orang yang paling melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghancurkan pekerjaan Tuhan atau menghambat pekerjaan Tuhan, tapi kasih karunia Allah dilimpahkan kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kasih karunia itu dilimpahkan bagi setiap orang, terutama bagi aku yang lebih berdosa ini, yang lebih banyak berdosa. Rasul Paulus mengakui, dia banyak dosa karena dia banyak kejahatan, merusak jemaat Tuhan, menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan, membawa anak-anak Tuhan itu menjadi masuk ke penjara. Setiap jemaat, di mana ada jemaat, di situ Rasul Paulus merusak dan mengganggunya. Tapi kasih karunia Allah menyelamatkan Rasul Paulus, merubah hidup Rasul Paulus, sehingga dia menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, kita pun demikian, masing-masing kita punya kesaksian hidup, bagaimana kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa merubah karakter kita, merubah cara hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah segala-galanya dalam hidup kita. Yang tadinya kita tidak memuliakan Tuhan, yang tadinya kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, yang tadinya kita menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain, tapi Roh Kudus merubah kita. Karakter kita dirubah, sifat kita dirubah, cara-cara hidup kita dirubah, cara berpikir kita dirubah, sehingga kita bisa menjadi berkat, memberkati, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Nah, melalui ayat-ayat pembacaan kita tadi, yang saya bisa membawa saudara, membawa pikiran kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita kasih karunia Allah itu mengubah hidup kita dan menjadikan kita menjadi berkat. Yang pertama ayat 12 dan 13. Saudara boleh baca nanti kembali ayat 12 dan 13 pada pembacaan kita tadi. Artinya menampilkan perubahan yang nyata sehingga Tuhan percayakan kita menjadi alatnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kasih karunia Allah itu menampilkan ya dalam hidup kita. Kita menampilkan perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan pola pikir, sehingga kita diperlengkapi oleh Allah untuk menjadi alat, menjadi berkat di tangan Tuhan.
di dalam pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan yang perlu kita layani ini. Sebagaimana tema Gereja Bethel Indonesia menyatakan sehati menuntaskan amanat agung. Dengan kita menjadi berubah hidup kita, yang tadinya kita tidak mau melayani, yang tadinya kita tidak mau menjadi alat di tangan Tuhan, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ataupun dimanapun, tapi kita dirubah oleh Roh Kudus, kita menyediakan hati kita, menyediakan hidup kita, menyediakan segala sesuatu yang pada kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi yang pertama yang tadi saya katakan, menampilkan perubahan hidup, sehingga Tuhan memperlengkapi kita. Kolose pasal yang pertama, saya bacakan. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-24. Ayat 24. Kolose pasal pertama ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita dan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, bagaimana Rasul Paulus mengakui dan menyatakan hidupnya berubah, yang tadinya penjahat merusak pekerjaan Tuhan, mengganggu kehidupan anak Tuhan, mempenjarakan anak Tuhan, membunuh anak Tuhan, tapi sekarang berubah menjadi alat di tangan Tuhan, menyaksikan, memberitakan Injil untuk keselamatan bagi orang lain. Jadi kita harus merubah hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter kita, sehingga kita menjadi alat di tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 14, pada pembacaan firman Tuhan, boleh saudara baca nanti, ya. Yang kedua yaitu kekuatan Allah melimpah untuk kita menjadi saksi. Seringkali orang ketakutan ataupun gelisah dan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak kuat, atau aku tidak mempunyai kemampuan. Artinya, dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah menjadikan dia menjadi milik Tuhan. Allah telah memanggil dia, Allah telah memanggil kita, milik kita, dan menempatkan kita menjadi alat di tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, ya, batu-batu yang dibuang oleh tukang, dipungut, dijadikan menjadi batu penjuru. Saudara dan saya, kita semua tadinya orang yang tidak berarti, orang yang tidak ada harganya, tidak ada gunanya, tetapi di tangan Tuhan kita berguna. Jadi jangan katakan lagi, aku tidak punya apa-apa. Kita punya sesuatu, iman, pengharapan di atas janji kebenaran firman Tuhan. Menjadi Allah memakai kita, mengurapi kita untuk menjadi berkat, memberkati di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 13, saya akan bacakan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius, segala sesuatu yang telah kau dengar, pengajaran yang telah kau ajarkan kepadamu, pegang teguh dan lakukanlah itu. Katakan Injil. Semua telah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Semua telah diberikan kuasa oleh Allah. Dan semua telah diberikan talenta oleh Tuhan. Sesuai dengan talenta dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini, COVID-19 yang semakin menekan, ya, dulu kita masih santai, masih jauh kita pikir, tapi sekarang dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Ya, saudara-saudara,
seperti minggu yang lalu tanpa kita sadari, kita beribadah, pelayan-pelayan Tuhan berkumpul di gereja, ya, ternyata ada salah satu di antara kita yang telah mengidap COVID-19, yang akhirnya harus dia diisolasi mandiri. Dan dengan itu juga banyak teman-teman kita yang kena, pelayan-pelayan Tuhan yang kumpul di gereja minggu yang lalu. Itulah sebabnya saya ambil keputusan, kita tidak boleh kumpul di gereja sekalipun pelayan-pelayan. Melalui pelayanan seperti ini, ibadah seperti ini, kita lakukan ibadah kita. Sekalipun mungkin harus memakan biaya yang besar, tidak apa-apa. Tuhan tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Allah cukupkan segala keperluanmu. Allah cukupkan segala apa yang kau perlukan dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Jangan pernah lelah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, menampilkan perubahan dalam hidup kita sehingga Tuhan perlengkapi kita. Yang kedua, kekuatan Allah melimpah dalam hidup kita untuk kita menjadi alat dengan Tuhan. Untuk kita bisa mampu menjalankan pekerjaan Tuhan, untuk kita bisa mampu menjadi berkat dan memberkati. Mungkin selama ini sebelum kita mengenal kasih Tuhan, kita berat membantu orang, kita berat mengasihi orang lain, kita tidak mau peduli kepada orang lain, tapi kita dirubah oleh Allah, oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi perhatian bagi orang lain. Kita menjadi berkat buat orang lain, berkat buat lingkungan kita, sekalipun sekecil apapun yang kita perbuat, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 16. Menjadi teladan dan tetap setia. Menjadi teladan, tetap setia. Ayat 16. Baca di dalam pembacaan kita tadi. Menjadi teladan dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, tetap setia melakukan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Jangan pernah mundur dari tangan Tuhan, atau dari pelayanan, atau dari hadapan Tuhan menjadi milik Tuhan. Kita tetap menjadi anak Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi. Dalam sekalipun kita terkena penyakit ini, kita sudah terkena dampaknya, kita sudah harus mengalami penderitaan itu atau mengalami penyakit itu. Kita harus berbaring di rumah sakit, tapi jangan pernah mundur dari tangan Tuhan. Jangan pernah lari. Jangan pernah lari dari kasih karunia Allah. Dari kasih karunia Allah. Ya, jadi sekali lagi saya katakan jangan pernah lari dari jalur panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagimu, dari jalan yang harus kau tempuh bersama dengan Tuhan. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dari dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabar menang Allah, supaya mereka menang Allah, Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku sabar menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Sebagaimana kita tahu, begitu Rasul Paulus dipanggil oleh Allah, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupnya, dan dia menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan, dia mulai memberitakan Injil, banyak penderitaan yang dirasakannya. Dalam Korintus itu dia mengatakan, aku 40 kali kurang 1 didera. Setiap kali aku dipukul, aku 3 kali didera. Setiap kali dipukul 40 kurang 1 pukulan dia dikenakan kepadaku. Artinya, betapa banyaknya penderitaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Tapi dia katakan, aku sabar menanggungnya. Jadi sebagai jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, apapun pergumulan yang kau rasakan,
apapun penyakit yang menerpa hidupmu, sekalipun kau harus terbaring dan diisolasi mandiri atau diisolasi di rumah sakit secara dari pemerintah, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengatakan, Tuhan kau tidak mengasihi aku. Tuhan sayang sama saudara, Tuhan sayang sama kita semua, Tuhan sayang sama semua umatnya. Oleh sebab itu, menjadi teladanlah. Artinya menjadi teladan itu harus menjadi contoh orang yang setia. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terganggu, dalam kondisi mengalami banyak rintangan pencobaan, kita tetap setia memuji Tuhan. Kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Kita tetap setia menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi saksi yang hidup, menjadi berkat, memberkati. Supaya apa? Supaya orang lain bisa menikmati keselamatan itu. Supaya orang lain bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima kasih karunia yang Allah sediakan buat setiap orang. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, camkan ini baik-baik. Simak hidupmu. Adakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Adakah engkau menampilkan perubahan-perubahan dalam hidupmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini? Adakah engkau kekuatan Allah menyertai hidupmu? Jangan takut. Kita memang tidak kuat. Justru Rasul Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanku itulah kekuatan Allah memperlengkapi aku. Justru bukan kadangkala, tapi justru di dalam kelemahan, justru dalam keadaan kita merasakan penderitaan, dalam keadaan kesusahan, Allah ada bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menyatakan kuasanya sehingga kita diangkat dan diberikan kemenangan, diberikan kekuatan sehingga kita menjadi alat, menjadi teladan buat orang lain. Kita tetap menjadi contoh, kita tetap menjadi saksi yang hidup, supaya orang bisa berkata, iya, dia adalah anak Tuhan yang setia apapun kondisinya. Coba lihat keadaannya saat ini. Coba lihat situasinya saat ini yang dialami oleh pribadinya maupun keluarganya. Tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap mengagungkan Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan. Ini perlu dalam hidup kita tunjukkan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Ya, kondisi apapun yang kau hadapi, jangan pernah mengeluh. Rasul Paulus tidak mengeluh. Saudara lihat bagaimana Rasul Paulus meminta kepada Tuhan pada saat dia mengalami penderitaan, pencobaan itu, dia katakan kepada Tuhan, ada duri dalam tubuhku Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Artinya, apapun penderitaan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, penyakit apapun, corona melanda hidup kita, jangan takut. Ada kekuatan Tuhan menyertai. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya Tuhan katakan, aku tidak membiarkan umatku jatuh tergeletak. Aku tidak membiarkan umatku dipermainkan oleh dunia ini. Sekalipun kita harus juga mengalami masalah, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk. Tuhan tidak membiarkan kita hancur-hancuran. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Ada kekuatan yang baru. Kolose pasal yang pertama, ayat 23. Kolose pasal yang pertama, ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat 23 bunyinya demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Katakan Rasul Paulus, jangan mundur apapun kondisi yang kita hadapi. Sekalipun kita dalam kondisi kritis, atau dalam keadaan gawat darurat, perekonomian kita. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ditelepon salah seorang teman, dan dia mengatakan, Om, kami kena COVID semua keluarga di hamba Tuhan. Kami tidak ada ibadah, udah lama. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa-apa. Kondisi hamba Tuhan, saudara lihat, dengarkan baik-baik. Dia katakan, saya tidak tahu, saya tidak bisa
Saya tidak bisa lagi berkata apa-apa. Saya hanya minta pertolongan kepada Om, agar Om bawa kami dalam doa, supaya kami boleh tetap kuat menghadapi pergumulan ini. Saudara-saudara, mari. Kalau engkau tidak kuat, kalau engkau dalam kondisi sedang terpuruk, dalam keadaan lemah sekalipun, jangan pernah takut. Ada kekasih-kekasih kita, ada sahabat-sahabat kita yang mau membantu kita lewat doa, doa. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Kalau engkau mengalami sesuatu masalah, ceritakan, beritahukan kepada hamba Tuhan, beritahukan kepada rekan-rekan supaya kita boleh didukung, supaya kita bisa kuat lewat doa-doa mereka. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan buat kita semua, sehingga kita semakin kokoh dan kuat dan tidak akan pernah gentar menghadapi hidup ini. Kekuatan Allah menyertai kita sekali lagi lewat nasihat Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 itu ada 3 pokok yang perlu kita perhatikan. Pertama, menampilkan perubahan hidup sehingga urapan Allah dahsyat dalam hidup kita. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, perlengkapan Tuhan memperlengkapi kita. Yang kedua, ya, kekuatan Allah terus memperlengkapi kita untuk alat di dalam tangannya. Dan yang ketiga, menjadi teladan. Tunjukkanlah, tampilkanlah hidupmu menjadi contoh. Menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Bagi sahabat-sahabat yang lain. Bagi rekan-rekan yang lain. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi memberikan kekuatan buat kita semua. Dan kita mau tundukkan kepala, kita mau nyanyikan satu nyanyian kita. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Oh haleluya. Kita bernyanyi bersama-sama. Saudari Nana boleh mainkan musiknya, kita menyanyi sebelum kita berdoa. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkanku, akan menolongku, Kau Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku Dengan tangan kanannya. Yesus memberiku oh haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa kita. Bapa di sorga, kami sujud tunduk di hadapan-Mu, bersyukur dan berterima kasih untuk semua kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekalipun dalam kondisi, dalam situasi yang sangat mencengkam hidup dunia ini, oleh karena virus corona. Bahkan di antara jemaat-Mu Tuhan, ada yang sedang berbaring di rumah sakit terkena COVID ini. Mari jamaat setiap pribadi anak-anak-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit, baik jemaat yang di Kapuk maupun jemaat yang di Dadap, bahkan anak-anak-Mu yang lain dimanapun mereka berada yang mengalaminya. Tuhan, secara manusia kami tidak kuat,
Secara manusia kami tidak punya apa-apa, kami punya iman, pengharapan di atas janji dan firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu yang berharap kepadamu dan yang berseru kepadamu. Oleh sebab itu pertolongan itu nyata Bapa, sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau akan memperlengkapi umat-Mu, mendampingi umat-Mu, bahwa Engkau akan terus menuntun umat-Mu Bapa. Biarlah tangan Allah menopang menyertai setiap jemaat. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Papa dan Mamanya Mila yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari tangan-Mu berkarya Bapa. Kami berdoa buat Saudara Heri Gunawan, keluarga Papa dan Mamanya yang juga dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa buat Encim Yunlan di Kapuk, tangan-Mu berkarya Bapa. Oh, keluarganya Ibu Yeye, mari tangan-Mu berkarya juga Tuhan. Oh, Roh Kudus akan berkarya sehingga mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, sehingga mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan pertolongan-Mu. Demikian pula saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada di darat Bapa, tangan-Mu berkarya. Kami berdoa buat saudara Charles dan Henny, suami istri yang sedang dirawat di rumah sakit, mari tangan-Mu berkarya. Kami berdoa buat saudara Joel, kami berdoa buat saudara Suryadi dan Tirisa, suami istri, mari tangan-Mu berkarya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarganya Handika, papanya Handika, mari tangan-Mu berkarya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Yesusku, haleluya, Ibu Bapak Tatang sekeluarga, Ibu Tinawati sekeluarga, jamahan Tuhan menyertai mereka Bapak. Kami juga berdoa buat haleluya, anak-anak-Mu yang lain yang kami tidak tahu dalam kondisi bagaimana keadaan mereka, tapi kami percaya pertolongan Tuhan ada menyertai mereka, anugerah-Mu menyertai mereka Tuhan, jamahan-Mu menyertai mereka Bapa, sehingga mereka boleh bangkit dari tempat tidurnya, mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan, mereka boleh memuji Engkau dalam kondisi dimanapun mereka berada Bapa, jamahan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kondisi bangsa negara kami, situasi yang kami hadapi saat ini, di mana khususnya Pulau Jawa dan Bali, di mana dia lakukan PPKM secara terbatas. Mari Tuhan Engkau mau nyatakan kuasa-Mu, sehingga bangsa negara ini boleh pulih dan merasakan pertolongan Tuhan. Bangsa dan milik kepunyaan-Mu Tuhan. Rakyat Indonesia dan milik kepunyaan-Mu Bapa. Jamah Tuhan, berikan hikmat, kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Mari tolong tangan-Mu Tuhan. Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Tuhan, mari berikan kemampuan mereka berdua untuk bekerja sama dengan para menteri-menteri, para gubernur bersama stafnya, para wali kota bupati bersama seluruh stafnya, para camat bersama seluruh stafnya, para kepala desa lurah bersama seluruh stafnya, RW, RT, di seluruh tanah kami Tuhan. Bangkitkan semangat mereka untuk memimpin dan melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga bangsa ini boleh terlepas dari keterpurukan, bangsa ini boleh terlepas dari masalah COVID-19 ini Bapak. Kami serahkan seluruh rakyat Indonesia yang belum mau tertib. Mari Tuhan jamah mereka satu persatu agar mereka boleh mengikuti himbauan pemerintah, boleh melaksanakan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh warga negara. Mari supaya kami jadi warga negara yang setia, warga negara yang taat, warga negara yang disiplin, warga negara yang mau mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, sehingga bangsa Indonesia boleh terlepas. Terima kasih Bapak buat karya-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Saudara Andres. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya, Gembala, bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati lebih-lebih keluarga, pelayanan, kerjaan dengan luar biasa. Kita lihat untuk warta sepekan gereja kita. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah IFC News 11 Juli 2021. Doa Rabu malam, minggu ini dinonaktifkan. Jemaat dipersilakan berdoa di rumah dengan pokok doa, kesembuhan jemaat dan bangsa. Bagi jemaat yang ingin membayar iuran kasih, dapat menghubungi Ibu Nami atau mentransfer
via rekening BCA dengan nomor 8810208512 atas nama Sri Wagiati Utami. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0858 1024 7728. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 228 010 7487 atas nama GBI IFC Kas Umum. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, dapat dilakukan dengan mentransfer ke salah satu rekening BCA 2280107495 atas nama GBI IFC atau rekening BRI dengan nomor 1127 01 000 390 303 atas nama GBI Episkopos Family. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0877 8703 5611 dengan format nama spasi alamat. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan dana untuk penyelesaian dokumen dan pengembangan gereja, dapat memberikannya ke rekening BCA atas nomor 2280 1085 09 atas nama GBI IFC PI Misi. Berikut adalah laporan informasi dana yang telah terkumpul melalui transfer rekening GBI IFC PI Misi. Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi terkait kegiatan-kegiatan gereja, dapat menyimpan nomor WhatsApp gereja di nomor 0821 2200 3767. Para jemaat mohon menginformasikan data diri jemaat ke nomor yang tertera. Demikianlah IFC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dengan demikian kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk informasi lebih lengkap, saudara boleh nanti WhatsApp di nomor sekretariat gereja untuk informasi ke depan. Mari kita tutup ibadah kita dengan pujian besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar Mari kita bersatu hati di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Ada tambahan jemaat Tuhan, ada berita duka cita yaitu telah meninggal dunia Bapak Saryudi. Ya, meninggal dunia hari ini tadi pagi Bapak Saryudi, lalu rencana akan dimakamkan. Nanti sekretariat gereja dan tim pembala boleh memberikan informasi di dalamnya. Oke, ada lagi. Oke, itu aja pengumuman berita duka cita. Oke, dan tetap jaga kesehatan semuanya. Kita saling memberikan informasi. Oke ya, puji Tuhan. Yo, Tuhan berkati. Salam, salam. Cang.